bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hana Ria Ayu Lestari, Cindy Rupianisi, dan Devri Andrian Saputra. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh Ibu Cahya Dwi Andita, Magister Pendidikan, kami di sini akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Hana Ria Ayu Lestari, materi kedua Devri Andrian Saputra, dan materi yang terakhir disampaikan oleh Cindy Rupianisi. A. Kerangka dasar dan hakikat kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Pertama, kurikulum 1947 berfokus pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat dengan pengaruh Pancasila dan UUD 1945. Kedua, kurikulum 1952 peserta didik sebagai objek, guru sebagai subjek, dengan konten pelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Kurikulum 1964 difokuskan pada pengembangan akademik untuk SD dengan program Pancawardhana. 4. Kurikulum 1968 pembinaan Pancasila dan pengetahuan dasar mengutamakan pembentukan manusia sehat, jasmani dan kuat. 5. Kurikulum 1975 lebih efektif dan efisien, dipengaruhi manajemen MBO dengan penekanan pada metode, materi, dan tujuan pengajaran. 6. Kurikulum 1984 peserta didik diarahkan pada aktivitas mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan. 7. Kurikulum 1994 memadukan kurikulum sebelumnya, namun belum berhasil optimal karena beban belajar yang berat. 8. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004 mengandung pemilihan kompetensi, indikator evaluasi, dan pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi. 9. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006 lebih desentralisasi, guru membuat silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah. 10. Kurikulum 2013 bertujuan menghasilkan insan Indonesia produktif, kreatif, inovatif dengan pembelajaran berbasis masalah, e-learning, dan tematik integratif. 11. Kurikulum darurat COVID-19 disederhanakan untuk pembelajaran daring selama pandemi dengan pengurangan kompetensi dasar. 12. Kurikulum merdeka penyempurnaan dari kurikulum 13 lebih optimal dengan pembelajaran intrakurikuler beragam, fokus pada pengembangan kompetensi dan proyek untuk profil pelajar Pancasila. Evaluasi ini mencerminkan perubahan dari orientasi pendidikan Belanda ke nasional, dengan penekanan pada nilai-nilai dan kepentingan bangsa Indonesia, serta upaya meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan. B. Landasan kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum Merdeka. 1. Kurikulum 1947 landasan yuridis. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat 1. Fokus pendidikan watak, kesadaran bernegara, bermasyarakat. 2. Kurikulum 1952 landasan yuridis. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Tujuan membentuk manusia susila, cakap, warga negara, demokratis. 3. Kurikulum 1964 landasan yuridis. Ketetapan MPRS Nomor 11 Tahun 1960. Tujuan pengembangan daya cipta rasa, karsa, karya, dan moral. 4. Kurikulum 1968 landasan filosofis perennialisme. Tujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat jasmani, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan.
5. Kurikulum 1975. Landasan filosofis esensialisme. Tujuan pendidikan efektif, pemberantasan buta huruf, pemberian ilmu kepada masyarakat. 6. Kurikulum 1984. Landasan filosofis progresisme. Tujuan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, pendekatan cara belajar siswa aktif. 7. Kurikulum 1994. Landasan esensialisme dan progresisme. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. 8. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Landasan yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Fokus pengembangan kompetensi. 9. Kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau KTSP 2006. Landasan filosofis kontekstual, tujuan pengalaman baru, pengembangan diri melalui pengalaman sekolah. 10. Kurikulum 2013. Landasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pengembangan potensi siswa pendidikan sebagai proses pewarisan budaya. 11. Kurikulum darurat COVID-19. Landasan Komunitas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan memulihkan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. 12. Kurikulum Merdeka. Landasan sosiologis, memahami konteks sosial. Landasan yuridis Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan lain-lain. Tujuan membangun masyarakat berbasis pengetahuan, relevan, dan dinamika sosial. Setiap landasan tersebut mencerminkan visi misi dan tujuan pendidikan pada masa tersebut, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika sosial yang ada. Dengan demikian, evolusi kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam hal konsep dan pendekatan pembelajaran, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks. C. Prinsip kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. 1. Kurikulum 1947 mengutamakan kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat. Fokus pada kemampuan hidup bersama atau learning to live together. Pembelajaran afektif dan psikomotorik melalui seni dan pendidikan jasmani. 2. Kurikulum 1952 berlandaskan pada prinsip-prinsip pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah membangun bangsa dan mencapai kesejahteraan sosial. 3. Kurikulum 1964 mengembangkan daya nalar, cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau Pancawardhana. Prinsip-prinsip utama termasuk cinta bangsa dan tanah air, moral, kecerdasan, emosional, estetik, kerajinan tangan, dan jasmani. 4. Kurikulum 1968 menekankan program Pancawardhana. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum untuk menanamkan kecerdasan, moral, keprigelan, emosional, dan jasmani. 5. Kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan nasional, institusional, kurikuler, maupun instruksional. Pembelajaran dilaksanakan secara integratif, efektif, dan efisien, menggunakan pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. 6. Kurikulum 1984 guru berfungsi sebagai fasilitator, siswa sebagai subjek. Pembelajaran dengan pendekatan CBSA atau Contextual Teaching and Learning dilaksanakan berdasarkan tujuan instruksional. 7. Kurikulum 1994 prinsip link and match mengaitkan pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Sinergi antara sekolah dan industri untuk menyiapkan tenaga kerja terampil. 8. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004 prinsip pengembangan keseimbangan etika, logika, estetika, kinestetika, penguatan integritas nasional dan kecakapan hidup. Belajar sepanjang hayat, diversifikasi kurikulum. 9. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006
berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Beragam, terpadu, tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, relevan dengan kebutuhan hidup. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum satuan pendidikan bukan daftar mata pelajaran, tapi rancangan untuk konten pendidikan, berpusat pada standar kompetensi lulusan. Menggunakan prinsip mastery learning, peserta didik harus dapat menguasai setiap kemampuan dasar. 11. Kurikulum darurat COVID-19. Penyederhanaan dari kurikulum nasional dengan opsi tetap menggunakan kurikulum nasional, kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan sendiri. 12. Kurikulum merdeka. Struktur minimum ditetapkan oleh pemerintah dengan otonomi pada satuan pendidikan dan guru. Sederhana, minimal perubahan namun signifikan. Gotong royong hasil kolaborasi dari berbagai lembaga. Dari evolusi prinsip-prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia telah berusaha terus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik, serta masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan perubahan pendekatan dan tujuan pendidikan semakin beragam dan kontekstual. Kesimpulan, dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka terjadi evolusi yang mencerminkan perubahan paradigma pendidikan dan lautan zaman di Indonesia. Prinsip-prinsip mencakup orientasi pada kebutuhan masyarakat, pengembangan potensi peserta didik, integrasi dengan dunia kerja, penguatan integrasi nasional, serta respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Evolusi ini menandai adaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks dan beragam seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. 2,000 years later. Itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.